Om Swastiastu, perkenalkan saya Jocelyn Keisha Subroto dengan NIM 25095111127. Di dunia yang dipenuhi keberagaman budaya, bahasa, dan keyakinan, kita sering lupa bahwa keberagaman juga mempengaruhi cara kita berhubungan dengan hewan. Mulai dari hewan ternak, hewan kesayangan, hingga hewan satwa liar. Semuanya tidak lepas dari sentuhan budaya dan nilai yang kita pegang. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana pluralisme, multikulturalisme, dan kesehatan hewan lintas budaya saling berhubungan dengan praktik kedokteran hewan di seluruh dunia. Pertama, apa itu pluralisme? Pluralisme adalah kondisi ketika berbagai kelompok, seperti agama, suku, budaya, maupun pandangan hidup, saling berdampingan dan saling menghormati. Sementara itu, multikulturalisme adalah pengakuan bahwa kelompok memiliki budaya unik yang layak dihargai, bukan diseragamkan. Contohnya, di Indonesia kita punya berbagai suku dengan cara berbeda memperlakukan hewan, baik sebagai sumber pangan, simbol budaya, maupun bagian dari kehidupan spiritual. Pluralisme dan multikulturalisme mengajarkan kita bahwa tidak ada satu cara tunggal dalam melihat dunia, termasuk dalam memperlakukan hewan. Dalam praktek pemeliharaan hewan, budaya sangat mempengaruhi cara masyarakat merawat hewan. Misalnya, ada komunitas yang memuliakan sapi, ada budaya yang menganggap babi itu haram, ada pula masyarakat yang menjadikan ayam sebagai simbol ritual tertentu. Dari perspektif dokter hewan, hal ini berarti pendekatan medis tidak bisa dilakukan secara satu resep untuk semuanya. Kita harus memahami nilai-nilai budaya pemilik hewan agar solusi kesehatan yang diberikan bisa diterima dan dipraktikkan. Di beberapa daerah, sapi tidak boleh disembelih, sementara di tempat lain sapi menjadi sumber pangan utama. Ketika terjadi wabah seperti antraks atau PMK, dokter hewan harus berhati-hati dalam memberikan rekomendasi agar tetap menghormati keyakinan masyarakat. Beberapa masyarakat memiliki metode pemeliharaan tradisional seperti membiarkan ternak berkeliaran bebas, yang mungkin bertentangan dengan standar biosecurity modern. Nah, tugas dokter hewan adalah menjembatani dua pendekatan ini tanpa memaksakan. Dalam budaya Islam dikenal konsep penyembelihan halal. Dalam Yahudi dikenal penyembelihan kosher. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat penyembelihan ritual adat. Nah, dokter hewan harus memastikan aspek kesejahteraan hewan tetap terjaga dalam kerangka budaya tersebut. Perbedaan budaya juga mempengaruhi respon masyarakat terhadap penyakit. Di beberapa tempat, vaksinasi hewan sangat dipercaya. Namun, tempat lain masyarakat lebih mempercayai dukun hewan atau pendekatan herbal. Nah, pluralisme ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan, tetapi mengintegrasikan ilmu dan kearifan lokal. Inilah tantangan utama dokter hewan dalam masyarakat multikultural. Pertama, ada komunikasi lintas budaya. Karena tidak semua pemilik hewan memahami istilah medis yang rumit. Yang kedua, ada perbedaan nilai terhadap hewan. Ada yang menganggap hewan itu adalah anggota keluarga, ada juga yang murni sebagai komoditas. Yang ketiga, penolakan terhadap teknologi tertentu. Misalnya vaksin, atau pemeriksaan laboratorium, atau eutanasia. Yang keempat, keterbatasan kepercayaan masyarakat. Kadang masyarakat itu lebih percaya tokoh adat dibanding profesional. Dengan pluralisme, dokter hewan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih sensitif budaya. Beberapa strateginya seperti menghormati nilai lokal,
berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu melibatkan tokoh masyarakat, lalu menggabungkan pendekatan ilmiah dengan kearifan lokal, dan mengembangkan kebijakan kesehatan hewan yang inklusif. Dunia hewan dan dunia manusia tidak pernah terpisah. Memahami pluralisme dan multikulturalisme membuat kita lebih bijak dalam menjaga kesehatan hewan, sekaligus menjaga harmonisasi sosial.